Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Aldi Saputra, NIM 2892-1503556, Fakultas Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Dosen pengampu Ibu Eti Idayani MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan ilmu hukum, hukum dan hukum bisnis. Ilmu hukum, ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Maka dari itu, ilmu hukum mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hukum, mulai dari pengertian subjek dan objek hukum, tujuan hukum, peristiwa hukum, sumber-sumber hukum, sistematika hukum. Hukum positif yang berlaku pada suatu negara antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum tata negara. Hukum dalam pengertian umum adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengandung perintah dan larangan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan maksud mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman atau artinya sanksi. Istilah hukum bisnis, business law. Bisnis adalah usaha dagang atau urusan, atau sebagai perusahaan komersial, profesi atau perdagangan yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hukum bisnis keseluruhan hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari berbagai perikatan dan aktivitas bisnis. Unsur-unsur hukum. Aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang berlaku untuk wilayah tertentu saja, berisi perintah dan larangan, adanya sanksi yang tegas dan bersifat memaksa. Sistematika hukum secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat, hukum perdata, hukum dagang, hukum alat. Yang kedua, hukum publik. Ada hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum administrasi negara, dan hukum pajak. Hukum bisnis berada di kedua wilayah hukum, yaitu baik hukum privat maupun hukum publik. Hukum bisnis banyak berkaitan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum perdata, terutama hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian atau perikatan-perikatan. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi ketentuan itu. Perikatan muncul karena adanya sebuah perjanjian, maka bisa dijelaskan bahwa perikatan dan perjanjian artinya sama. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pelaku itu setuju untuk melakukan sesuatu. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama ada syarat subjektif. Satu, sepakat mereka yang mengajukan dirinya cakap untuk membuat suatu perjanjian. Perbedaan perikatan dan perjanjian. Prof. Subekti dalam bukunya memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana dua pihak, yang satu berhak menuntut suatu hal dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan pasal 1313 KUHP menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang lain atau lebih, dan definisi tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan. Tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian, melainkan juga hal lain, misalnya karena undang-undang. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hak-hak konsumen ketika belanja. Yang pertama ada hak untuk kenyamanan dan keamanan, hak atas memilih barang, hak atas informasi yang benar, hak atas pembinaan, hak atas dilayani, hak untuk mendapati kompensasi, dan hak atas pendapatannya. Pelaku usaha.
Pelaku usaha merupakan suatu orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Contoh-contoh bentuk badan usaha. Yang pertama ada SIPI, firma, PT, dan yang terakhir ada yayasan. Berikutnya asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung meningkatkan diri pada tertanggungan dengan menerima suatu premi untuk memberi pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu. Pasal 246 KUHD Republik Indonesia. Jenis-jenis asuransi. Asuransi jiwa, life insurance. Yang kedua asuransi umum, general insurance. Hubungan bisnis. Hubungan bisnis antara pelaku bisnis dengan beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Maka setiap orang baik yang baru saja mendirikan bisnis dan atau melakukan upaya pengembangan bisnis hendaknya memahami aspek-aspek hubungan bisnis yang mendalam agar mampu menentukan ke siapa awal memulai dan ke siapa arah berlanjutan, mengingat ada batas-batas yang tertulis dalam kegiatan bisnis. Tujuan hubungan bisnis. Yang pertama adalah mencari keuntungan, mempercepat proses pemasaran produk, membantu dalam permodalan dan mencari sumber daya, membantu perizinan karena pihak lain mau menghubungi dengan pihak yang mempunyai produk yang dipasarkan di suatu negara. Bentuk hubungan bisnis. Ada keagenan atau distributor, franchising atau hak monopoli, joint venture penggabungan PT, yang terakhir bangun seraguna atau artinya build, operate, and transfer atau BOT. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kehilapan hanya milik manusia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.